Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026. Sebelum kita bersama-sama memulai segenap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena perkenanan-Mu kami bisa bangun kembali pagi ini dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Engkau menyertai kami dalam istirahat kami di malam lalu, dan kami bisa bangun pagi ini untuk kembali melakukan segenap aktivitas pekerjaan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai perenungan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Yeremia 31 ayat yang ke-13, dan yang kedua 2 Korintus 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua Yeremia 31 ayat yang ke-13. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 7. Pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikian dua bacaan kita. Renungan pagi ini diberi tema dari ratap menjadi tarian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan kondisi yang beragam. Ada yang hatinya penuh syukur, ada yang sedang lelah, ada yang sedang bergumul dengan keluarga, bergumul dengan kesehatan, pekerjaan, atau rasa sepi yang sulit dijelaskan. Kadang kita terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada air mata yang belum sempat tertumpah. Nah, firman Tuhan hari ini seperti pelukan. Tuhan tidak menutup mata terhadap duka cita kita. Justru Tuhan datang untuk mengubah ratap menjadi tarian. Bukan karena masalahnya dianggap kecil, tetapi karena kasih Tuhan lebih besar daripada duka cita kita. Bacaan pertama dari Yeremia 31 ayat 13 berkata kira-kira begini. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan memberi mereka sukacita menggantikan duka cita. Ini bukan sekedar kalimat motivasi. Ini janji Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak berkata duka citamu tidak ada. Tuhan mengakui ada perkabungan, ada ratap, ada duka cita. Tetapi Tuhan juga berkata, aku akan mengubahnya. Di budaya kuno, orang yang berkabung memakai kain kabung. Tanda duka yang nyata terlihat. Bayangkan Tuhan seperti Bapa yang mendekat lalu berkata, anakku cukup. Mari aku ganti pakaianmu. Tuhan tidak menyuruh kita pura-pura bahagia. Ia sendiri yang mengganti duka dengan penghiburan.
Namun sering kali kita bertanya, kalau Tuhan benar-benar peduli, kenapa Ia izinkan kita sedih? Jawabannya, Tuhan tidak selalu langsung mengangkat masalah, tetapi Tuhan selalu hadir di dalamnya. Ada proses yang Tuhan izinkan, tetapi tidak pernah ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapannya. Penghiburan Tuhan sering datang lewat persekutuan dan lewat ketekunan. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus 1 ayat 7 mengatakan, pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan, demikian juga kamu turut mengambil bagian dalam penghiburan. Ayat ini menunjukkan 2 kebenaran. Yang pertama, penderitaan itu nyata, dan kita bisa menjadi bagian di dalamnya. Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang mengalami banyak tekanan. Iman bukan jaminan hidup tanpa masalah, tetapi iman memberi kita cara berjalan di tengah masalah. Kemudian yang kedua, kalau penderitaan itu nyata, maka penghiburan itu juga nyata, dan kita juga menjadi bagian di dalamnya. Kalimat turut mengambil bagian itu penting. Penghiburan Tuhan seringkali mengalir melalui relasi, melalui tubuh Kristus, jemaatnya, keluarga rohani, sahabat seiman. Kalau kita punya bara api yang menyala, lalu kita tarik satu bara itu dan pisahkan dari kumpulannya, bara itu lama-lama padam. Tapi kalau bara itu tetap dekat dengan bara yang lain, api itu tetap menyala. Begitu juga iman kita. Saat susah, godaan terbesar adalah menarik diri. Saya tidak mau cerita, saya tidak mau merepotkan. Akhirnya kita sendirian dan hati kita makin dingin. Padahal Tuhan sering menghibur lewat pelukan, lewat doa, lewat pesan singkat, atau sekedar kehadiran dari orang lain. Saat seorang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, kadang yang paling menguatkan bukan nasihat yang panjang, tapi satu kalimat yang sederhana yang berkata, "Aku ada di sini. Kita doa bareng ya." Paulus mengajarkan penderitaan tidak membuat kita terputus, justru bisa membuat kita makin terhubung kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan mengubah ratap menjadi tarian bukan selalu instan, tetapi itu hal yang pasti. Yeremia berkata Tuhan mengubah. Mengubah artinya ada proses. Ketika malam sangat gelap, kita bisa merasa gelap ini seperti selamanya. Tetapi fajar datang dengan suara yang tidak keras. Ia datang pelan-pelan. Tetapi tiba-tiba kita sadar langit mulai terang. Begitu juga penghiburan Tuhan. Kadang bukan satu mujizat besar, melainkan langkah-langkah yang kecil. Hari ini bisa tidur sedikit lebih baik. Hari ini ada kekuatan untuk bangun dan bekerja. Hari ini ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Hari ini hati mulai bisa tersenyum lagi, walau masih ada air mata. Dan disitulah kita belajar iman yang dewasa. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan, Tuhan memulihkan hati. Kadang Tuhan tidak menghapus memori luka, tetapi Tuhan mengubah
cara kita memandangnya. Dari aku hancur menjadi Tuhan menopangku. Dari aku sedih menjadi Tuhan mengirim orang-orang untuk berjalan bersama denganku. Renungan kita pagi ini mengajak kita melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan jujur. Doa bukan harus rapi. Tuhan tidak alergi pada air mata kita. Bawa duka kita apa adanya. Yang kedua, jangan memikulnya sendiri. Kalau sedang berat, pilih satu orang yang kita percaya. Mungkin dia pendeta, mungkin dia sahabat rohani kita. Ceritakan, mintalah untuk didoakan. Itu bukan lemah, itu bijaksana. Yang ketiga, jadilah saluran penghiburan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang, tetapi kita bisa hadir, kita bisa kirim pesan, kita bisa antar makanan lalu bercerita, doakan. Kadang itu yang paling mereka butuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat ini memberi kita dasar. Yeremia 31 ayat 13, Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Yang kedua dari 2 Korintus 1 ayat 7, dalam Kristus kita tidak berjalan sendiri. Kita berbagi penderitaan dan berbagi penghiburan. Kalau hari ini ada yang sedang menangis, Tuhan melihat. Kalau hari ini ada yang sedang kuat, Tuhan pakai kekuatanmu untuk menguatkan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengerti, yang peduli akan pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau menjanjikan penyertaan-Mu. Engkau menjanjikan menggantikan duka kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan atas janji penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih juga Engkau mengingatkan kami untuk kami berbagi duka cita dan berbagi pengharapan, berbagi penghiburan dengan sesama kami. Ajar kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi persekutuan yang kuat, yang memuliakan nama Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dikuatkan, dan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami memulai hari kami, Engkau yang memampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur atas hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, membawa syukur kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.